Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai aplikasi sistem keuangan desa. Kelompok kami di sini yang beranggotakan saya, Rian Sebastian, dengan NIM 34 11201046, dan ada Muhammad Isnan Gadalgawa dengan NIM 34 11201041. Ada juga Arik Miftah Fauzan dengan NIM 34 11201045. Ada Hibatullah Muzaffar Ma'ruf Agung dengan NIM 34 11201053. Dan yang terakhir ada Alif Mahmud Subagja dengan NIM 34 11201060. Ya, pertama-tama di sini ada abstrak, yaitu aplikasi sistem keuangan desa atau Siskudes, merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara komputerisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah telah meluncurkan aplikasi Siskudes versi 2.0. Aplikasi ini sudah disesuaikan dengan pengelolaan keuangan desa yang terbaru, yaitu Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Peluncuran Siskudes versi 2.0 ini bertujuan untuk lebih memudahkan desa dalam pembuatan peraturan anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes, dan suatu wujud pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan tertib dan disiplin. Selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh Arik Miftah. Silakan Arik Miftah. Selanjutnya ada latar belakang. Aplikasi Siskudes ini tidak hanya dipakai oleh pemerintah desa saja, melainkan juga pemerintah kabupaten, kota dapat menggunakannya untuk mengoptimalisasi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Dan laporan realisasi APBDes milik semua desa. Siskudes didistribusikan secara cuma-cuma atau gratis, mulai pemerintah kabupaten, kota kepada desa di seluruh Indonesia. Pelatihan Siskudes bagi perangkat desa maupun pembina di tingkat kabupaten atau kota, biayanya dianggarkan dalam APBD masing-masing. Selain gratis, Siskudes juga memiliki banyak keunggulan. Pengembangan aplikasi sistem desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Peluncuran aplikasi yang telah dilaksanakan pada 13 Juli 2015 ini merupakan jawaban atas pertanyaan pada rapat dengar pendapat RDP Komisi 11 tanggal 30 Maret 2015 yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP serta memenuhi rekomendasi KPK RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya sejarah Siskudes. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP bersama aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP lainnya yang terdiri dari inspektorat, kementerian, lembaga, Pemda, kembali meneguhkan tekad untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di samping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun rencana kerja pemerintahan atau RKP desa. Belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib, administrasi, dan pengelolaan keuangan serta keyakinan milik desa.
serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Evaluasi APB desa juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta pengawasan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP kabupaten atau kota. Penjelasan sistem kerja aplikasi. Pengelolaan keuangan adalah perencanaan, pengarahan, pemantauan, atau pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif. Untuk mencapai tujuan organisasi, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah. Daerah dalam membantu pemerintah daerah yang dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Sehingga anggaran yang selama ini diharapkan dapat digunakan untuk memajukan desa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Pada sistem untuk kelebihan sistem keuangan desa. Penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi desa akan membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Indikator suatu sistem informasi dikatakan efektif yaitu 1. Keamanan data. Data perlu mendapatkan keamanan dari bencana alam, tindakan yang disengaja ataupun tindakan keliruan manusia, dan dari tingkat kemampuan teknologi canggih dalam mengantisipasi ilegal akses serta kerusakan sistem. Yang kedua yaitu kecepatan dan ketepatan waktu. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi laporan baik secara periodik maupun non-periodik dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. 3. Ketelitian berhubungan dengan kebebasan dalam kesalahan keluaran informasi. Kesalahan bisa terjadi disebabkan oleh dua hal, yaitu kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan. 4. Variasi laporan atau output. Berbicara mengenai variasi laporan atau output, maka tidak saja mengenai tingkat volume dari suatu teknologi, tetapi juga mengenai tingkat informasinya. Untuk mengetahui kemampuan sistem informasi berbasis teknologi, maka perlu dilihat dari kemampuannya dalam membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan dan berguna bagi pengguna informasi. Yang kelima, relevansi suatu tingkat penilaian yang ditunjukkan dari manfaat suatu sistem dihasilkan dari produk atau keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data. Indikator ini bertujuan menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan. Kekurangan dari sistem keuangan desa. Selain kelebihan dari sistem keuangan desa Siskudes atau Siskudes, terdapat pula kelemahan dari sistem keuangan desa atau Siskudes. Tersebut kelemahan sistem keuangan desa yaitu sulit memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu, kekurangannya pelatihan pengguna sistem keuangan desa yang diberikan bagi para pegawai. Pelatihan aplikasi sistem keuangan desa hanya diberikan bagi operator yang bertugas sehingga para pegawai lainnya tidak memahami aplikasi tersebut dengan baik.
Selanjutnya, prosedur penggunaan aplikasi sistem keuangan desa. Pertama, login ke sistem menggunakan user ID dan password yang dimiliki desa. Lalu setelah berhasil masuk ke sistem, kita memasukkan data dengan memilih data entry. Kemudian pilih menu yang tertera. Dalam data entry terdapat 4 menu yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pembu. Menu perencanaan Siskudes digunakan untuk mengentry data perencanaan desa mulai dari Renstra Desa, RPJM Desa, dan RKP Desa. Perencanaan Siskudes diakses dari menu data entry, perencanaan, Renstra Desa, atau RPJM Desa, serta tampak sebagai berikut. Pertama, menu Renstra Desa digunakan untuk memasukkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pemerintah desa yang telah dituangkan dalam dokumen RPJM Desa. Yang kedua, menu RPJM Desa digunakan untuk memasukkan data RPJM dan RKP pemerintah desa. Termasuk dalam data yang di-entry adalah pagu indikatif setiap kegiatan pada setiap tahun RKP desa. Selanjutnya, implementasi aplikasi sistem keuangan desa. Sebelum aplikasi sistem keuangan desa atau disingkat SISKUDES diluncurkan, sebagian besar desa membuat anggaran, pembukuan, dan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi lainnya yang formatnya tidak standar. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten atau kota dalam mengevaluasi APB desa dan laporan keuangan desa. Selain itu, ada ratusan desa yang menggunakan aplikasi yang dibeli dari pengembang swasta yang tidak dapat diperbarui untuk memenuhi standar-standar regulasi aplikasi SISKUDES telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa. Dirancang secara terintegrasi, user-friendly, dan desktop application, serta memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Efektivitas aplikasi sistem keuangan desa. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Efektivitas juga merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aplikasi SISKUDES untuk transparansi keuangan desa. Menurut survei BPKP pada tahun 2014, pengetahuan SDM perangkat desa sangat minim dalam hal keuangan desa. Padahal uang yang harus dikelola di desa sangat banyak. SISKUDES adalah aplikasi gratis yang dapat menjadi solusi. SISKUDES didistribusikan secara cuma-cuma atau gratis melalui pemerintah kabupaten atau kota kepada desa di seluruh Indonesia. Pelatihan SISKUDES bagi perangkat desa maupun pembina di tingkat kabupaten atau kota biayanya dianggarkan dalam APBD masing-masing. Selain gratis, SISKUDES juga memiliki banyak keunggulan. Selanjutnya, aplikasi SISKUDES Kawal Dana Desa, di mana pengembangan aplikasi sistem desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Peluncuran aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 ini
merupakan jawaban atas pertanyaan pada rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 11 tanggal 30 Maret 2015 yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP serta memenuhi rekomendasi KPK RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2015 telah melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa menggunakan Siskedes. Saat ini ada 69.875 dari total 74.957 desa telah mengimplementasikan Siskedes. Yang selanjutnya, peranan sistem keuangan desa pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini. Desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintahan daerah dalam memproses penyelenggaraan pemerintah anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini. Banyak yang diselewengkan karena kurangnya pemanaman aparat desa dalam mengelola anggaran, sehingga anggaran yang selama ini diharapkan dapat digunakan untuk memajukan desa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Hal demikian tentunya sudah lazim di negeri ini, sehingga tindak-tindakan yang menyimpang tersebut perlu diwaspadai dan diantisipasi, sebab perbuatan ini akan merugikan dan juga menghambat kemajuan dan juga berefek pada desa itu sendiri. Kinerja pemerintah daerah merupakan hasil kinerja pemerintah daerah tersebut dengan mengkombinasikan kemampuan, usaha, dan kesempatan dalam melaksanakan tugasnya. Individu yang memiliki kinerja yang tinggi akan selalu berorientasi pada prestasi, memiliki percaya diri, berpengendalian diri, dan memiliki kompetensi. Penilaian kinerja bermanfaat bagi organisasi untuk mengukur keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan, karena pengukuran kinerja organisasi secara tidak langsung ditunjuk oleh tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya, evaluasi penggunaan aplikasi sistem keuangan desa. Setelah diberlakukan UU RI nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian memiliki kewenangan sebagai daerah otonom, desa diberikan peluang untuk mengelola tata pemerintahannya, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa ini mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014. Pasal 2, secara partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Aplikasi ini digunakan untuk membantu pekerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan mulai dari perancangan dan pelaksanaan. Kesimpulannya, dapat disimpulkan pada pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan dan juga untuk menata pengelolaan keuangan secara optimal, serta sebagai alat kendali atau tolak ukur dalam pengelolaan keuangan. Selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal, serta sebagai alat kendali atau tolak ukur pengelola keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.